Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rohmat dengan nomor induk mahasiswa 2108443, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 1B Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik mendongeng untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Isah Cahyani MPD. Selamat menyaksikan. Sebuah dongeng rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Malin Kundang. Pada zaman dahulu, ada sebuah cerita di perkampungan nelayan, pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Ada seorang perempuan paruh baya. Ia berstatus sebagai seorang janda. Ia hidup bersama satu orang anak tunggal laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Manderubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang penurut, rajin dan sangat cerdas. Saat Manderubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga anak tunggalnya. Suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit dengan sangat parah. Bahkan ia hampir kehilangan nyawanya. Namun, berkat kerja keras dan doa dari Manderubaya, Malin Kundang pun dapat beraktivitas seperti sedia kala dan ia pun sehat. Sesudah Malin Kundang sehat kembali, Manderubaya semakin memanjakan Malin Kundang dan mereka hidup sebagai seorang ibu dan anak yang saling menyayangi satu sama lain. Bertahun-tahun kemudian, saat Malin Kundang sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke perantauan karena kebetulan pada saat itu ada sebuah kapal pesiar besar yang mendekat di pantai air manis. "Ibu, izinkanlah Malin untuk pergi ke perantauan, Ibu," ucap Malin Kundang memohon kepada ibunya. "Jangan, Malin. Tetaplah tinggal bersama ibu. Temani ibu. Ibu takut sesuatu yang buruk terjadi padamu di luaran sana. Tetaplah di sini," ujar Manderubaya memohon kepada anaknya untuk tidak meninggalkannya. "Tenanglah, Ibu. Tidak akan ada sesuatu yang buruk terjadi padaku. Percayalah," mohon Malin Kundang kepada ibunya. "Ini kesempatan, Ibu. Ini kesempatan Malin untuk bisa mengubah keadaan status ekonomi keluarga ini. Malin berjanji akan mengubah keluarga ini menjadi keluarga yang lebih dipandang oleh masyarakat," rayuan Malin Kundang kepada ibunya. Dan akhirnya dengan berat hati, Manderubaya pun mengizinkan putranya untuk pergi ke perantauan. Namun sebelum pergi ke perantauan, Manderubaya menitipkan sebuah pesan kepada anaknya agar tidak melupakannya saat ia sudah sukses nanti. Sebelum Malin Kundang pergi, ia dibekali beberapa bungkus nasi oleh ibunya yang dibungkus oleh daun pisang. "Ambillah, Nak, ini bekalmu untuk di perantauan sana," ucap Manderubaya sambil menahan tangis akan kepergian anaknya. Setelah itu, Malin Kundang pun bergegas ke kamar untuk merapikan bajunya dan akan segera pergi meninggalkan ibunya menuju perantauan. Hari berganti hari, hari yang berat terasa bagi Manderubaya karena hari-harinya dilalui sendiri tanpa kehadiran Malin Kundang, anak yang ia cintai dan ia sayangi. Ia selalu memandang ke lautan dan selalu bertanya pada dirinya sendiri, "Sudah sampai mana kau, Nak? Apakah kau sudah sampai di perantauanmu? Ibu sangat merindukanmu," ujar Manderubaya setiap hari saat ia memandang lautan. Manderubaya selalu bertanya kepada awak kapal dan nahkoda yang selalu berlayar
di dekat pantai air manis. Di mana anakku Malin? Di mana Malin Kundang? Apakah kalian melihatnya? Bagaimana keadaan dia sekarang? Kapan dia pulang? Kapan dia menjengukku? Tanya Mandarubaya kepada setiap nahkoda, setiap awak kapal yang datang ke pantai air manis. Namun tidak pernah ada jawaban dari para nahkoda ataupun awak kapal tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Mandarubaya selalu bertanya kepada awak kapal dan nahkoda, tetapi tetap sama, tidak ada jawaban yang ia dapatkan dari mereka. Hingga pada suatu hari, ia mendapatkan kabar gembira dari nahkoda yang dulu membawa Malin Kundang ke perantauan. "Mande, tahukah kau anakmu Malin Kundang? Kini ia sudah menikah bersama putri saudagar. Ia sudah sangat kaya raya sekarang," ucap nahkoda tersebut. Mandarubaya sangat senang mendengar kabar gembira tersebut. Ia selalu mendoakan anaknya agar bahagia dan selalu disegani oleh orang banyak di luaran sana. Saat itu memang ada sebuah kapal pesiar besar yang berlayar di pantai air manis. Para masyarakat berkumpul untuk menantikannya. Mereka kira itu adalah seorang raja ataupun saudagar kaya yang akan melakukan distribusi bahan pangan yang sangat mereka tunggu-tunggu. Namun Mandarubaya yang sudah tua renta tidak sanggup untuk melihat siapa yang datang. Ia hanya berharap itu adalah anaknya Malin Kundang yang akan datang untuk menjenguknya. Namun harapan itu sirna. Tidak ada sedikit pun kabar ataupun pesan dari Malin Kundang untuk datang menjenguknya. Hingga hari berganti hari lagi, berbulan-bulan kemudian Mandarubaya selalu mengharapkan kedatangan anaknya untuk menjenguknya yang sudah tua renta. Hingga suatu hari yang sangat cerah, ia mendengar kabar yang sangat gembira bahwa ternyata saudagar kaya yang hari itu datang akan kembali ke desa tersebut untuk berkunjung. Mandarubaya yang kala itu sudah mulai merasakan kebahagiaan, akhirnya bersiap-siap untuk menyambut kedatangan saudagar kaya itu yang ia harapkan itu adalah anaknya, Malin Kundang. Hingga ia sampai di pantai air manis, ia melihat dari kejauhan ada sepasang suami istri, seorang anak muda yang sangat tampan dan sangat cantik. Ia gemetar karena ia sangat yakin itu adalah putranya Malin Kundang yang telah bertahun-tahun meninggalkannya dan tidak ada kabar sedikit pun kepadanya. Para masyarakat pun berbondong-bondong ke sana untuk menyaksikan saudagar kaya itu. Namun, sebelum para sesepuh desa menyambut kedatangan saudagar kaya itu, Mandarubaya terlebih dahulu menghampiri saudagar kaya itu dan langsung memeluknya dengan sangat erat. Sambil dia berkata, "Malin, kau ini anakku Malin Kundang bukan? Kemana saja kau selama ini Malin? Ibu sangat merindukanmu." Malin Kundang terkejut karena tiba-tiba ia dipeluk oleh seorang perempuan paruh baya yang bajunya saja copang-caping bersobekan. Ia kaget dan langsung mengabaikannya. Di lain sisi, istri Malin Kundang meludah sambil berkata, "Cut, apakah ini ibumu Malin Kundang? Kenapa kau berbohong kepadaku? Kau bilang ibumu adalah saudagar kaya yang setara kedudukannya dengan ayahku. Tapi mana? Ibumu ini adalah seorang perempuan gila. Bajunya saja robek-robek, tidak selevel denganku," kata istri Malin Kundang dengan sinis. Mendengar ucapan istrinya, Malin Kundang langsung mendorong perempuan parubaya itu dan berkata, "Hei perempuan gila, mana ada kau ibuku? Ibuku adalah seorang perempuan kaya, perempuan saudagar kaya. Jangan kau mengaku-ngaku menjadi ibuku," ujar kejam Malin Kundang kepada Mandarubaya. Mandarubaya jatuh tersungkur ke tanah. Ia berkata, "Malin, ini aku Mandarubaya ibumu. Kenapa kau bersikap demikian kepadaku?" ucap Mandarubaya dengan hati yang lara kepada Malin Kundang. Ia pun bersujud di bawah kaki Malin Kundang, seraya berharap Malin Kundang akan mengakuinya sebagai ibu. Tapi harapan itu kembali hilang. Malin Kundang malah menendang Mandarubaya.
sampai Mandirubaya tersungkur kembali ke tanah dan ia pun jatuh pingsan. Masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut merasa iba dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing dan mengabaikan kejadian tersebut. Setelah beberapa saat, Mandirubaya pun tersadar dari pingsannya dan kini ia melihat kapal Malin Kundang telah menjauh darinya. Sambil menahan tangisnya, Mandirubaya menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan, apabila dia memang bukan anakku, maka ampunilah atas sikapnya kepadaku tadi. Namun jika benar dia adalah anakku Malin Kundang, maka berikanlah keadilan kepadaku." Ucap Mandirubaya sambil gemetar menahan tangis dan sakit hatinya. Tiba-tiba langit menjadi hitam. Awan tiba-tiba bergumpal di tengah-tengah laut. Ombak yang tadinya kecil tiba-tiba menjadi besar. Dan tiba-tiba kapal Malin Kundang yang megah itu tersambar oleh petir. Kapalnya hancur berkeping-keping, terombang-ambing oleh kejamnya ombak lautan. Sampai serpihan-serpihan itu terbawa ke pesisir pantai air manis. Hari pagi pun tiba. Ufuk dari timur terlihat sangat cerah. Kala itu terlihat bongkahan-bongkahan serpihan kapal yang sudah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang yang telah berubah menjadi batu. Dan terlihat pula sebuah bongkahan batu besar yang menyerupai manusia. Itulah Malin Kundang yang telah berubah menjadi batu, dikutuk oleh ibunya karena ia telah bersikap durhaka. Dan di sekitaran batu itu berenang-renang ikan tenggiri, ikan benggala, dan ikan teri. Dan konon katanya itu adalah istri Malin Kundang yang telah menjadi serpihan-serpihan kecil yang selalu mencari Malin Kundang dan merasa kecewa atas perilaku Malin Kundang yang telah membohonginya. Itulah kisah Malin Kundang, kisah anak durhaka kepada ibunya. Oleh karena itu, sayangilah kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita dulu. Tidak peduli keadaan kita kaya ataupun miskin, kita harus menyayangi mereka kapanpun, dimanapun, dan dalam hal apapun.